pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pak Asyong, silakan berdoa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu kudus tiada taranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan, atas anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami, sehingga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu dalam ibadah online. Tuhan pimpin kami, biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita akan belajar tentang relasi, tapi kita temanya adalah bagaimana relasi itu diselesaikan, konflik itu diselesaikan. Ya, puji Tuhan. Tema pada hari ini adalah pemulihan relasi. Saya akan cepat membahasnya karena slide-nya cukup panjang. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa menangkap. Kalau enggak nanti kita di dalam diskusi ya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Jadi keinginan daripada Tuhan adalah kita berusaha untuk hidup di dalam kerukunan karena di sana ada berkat tersendiri ya. Nah, pada saat kita berelasi ya tentunya akan tidak terjadi konflik karena apa? Karena satu dengan yang lain itu ada perbedaan pendapat, nanti ada perbedaan kehendak atau seperti apa. Nah, kita akan lihat dulu tentang definisi konflik, bahwa konflik ini bukan sebuah dosa, tetapi memang yang seringkali itu terjadi. Ya, kalau kita lihat definisinya adalah konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak dari setiap orang yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain. Terus ada definisi lain dikatakan bahwa keadaan perilaku yang bertentangan, situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, bahkan mungkin di organisasi. Tapi saya akan membahas lebih ke arah konflik, lebih ke arah individu. Jadi organisasi itu kan bicara nanti perusahaan dan itu perlu pembahasan yang berbeda. Oke, nah kita melihat bahwa konflik ini kalau pandangan dari tradisional bahwa konflik ini harus dihindari, tetapi pandangan modern itu berbicaranya berbeda bahwa konflik itu pasti akan terjadi dan kita harus mampu menyelesaikan konflik itu secara baik karena konflik itu tidak semuanya bersifat buruk ya. Konflik itu ada hal-hal yang memang akan menuju kepada satu kemajuan. Oke, nah ini kita akan ambil contoh tentang satu kisah di Alkitab yang pernah terjadi di dalam Kisah Rasul 16 ayat 37 sampai 39 itu perselisihan Paulus dan Barnabas. Jadi ketika Paulus sudah bertobat, nah orang yang pertama menerima Paulus itu adalah Barnabas. Jadi tipe Barnabas itu adalah tipe orang yang penuh kasih, membuka diri. Jadi pada waktu itu Paulus seorang yang jahat bertobat itu tidak mudah diterima oleh komunitas ya. Tetapi Barnabas mau menerima itu sebagai rekan kerjanya. Dan dari situlah terjadi persahabatan antara Paulus dan Barnabas ya. Nah, di dalam perjalanan mereka bergaul seperti itu, mereka akhirnya masuk ke dalam satu misi, yaitu penginjilan. Misi pertama Paulus dan Barnabas. Nah, waktu di dalam perjalanan seperti itu ada yang namanya Markus ya, orang rekan kerja lagi. Nah, di dalam perjalanan itu Markus itu tiba-tiba ngilang, maksudnya Markus memutuskan kembali ke rumahnya, tidak ikut melanjutkan. Nah, ini kemudian setelah itu kejadian, maka ketika ada misi yang kedua, Paulus nggak mau bawa Markus lagi. Kenapa? Karena menurut kalau pandangan Paulus itu, wah ini orang nggak konsisten, nggak komitmen gitu ya. Di perjalanan pertama aja udah malah balik ke rumahnya. Gitu. Tetapi Barnabas berbeda, punya satu sikap. Nah, ini akhirnya terjadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas ya. Jadi ketika perjalanan kedua direncanakan, Barnabas memutuskan untuk membawa Markus sebagai penolong, tetapi Paulus menolak ide tersebut sehingga terjadi perselisihan yang tajam di antara kedua rasul ini. Itu ada di Kisah Rasul 15:3-1. Nah, karena tidak mencapai kesepakatan, maka akhirnya mereka, yaitu Paulus dan Barnabas itu berpisah secara pelayanan. Akhirnya Paulus membawa Silas dan Barnabas tetap membawa Markus
untuk di dalam misi mereka masing-masing. Ya, ini yang terjadi. Ternyata di Alkitab pun pernah terjadi satu perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini. Oke, nah hal-hal yang menyebabkan konflik seringkali begini. Apa sih yang bisa terjadi konflik di dalam relasi? Itu biasanya satu komunikasi. Yang seringkali terjadi itu komunikasi. Apakah kita tidak lengkap memberikan informasi secara lengkap atau kita memang buruk di dalam mengkomunikasikan sehingga orang nggak ngerti dan akhirnya terjadilah konflik. Ya, kadang-kadang membahasakan kepada orang yang level A, level B itu tidak mudah di dalam komunikasi dan ketika tidak terjadi pemahaman di dalam komunikasi seringkali terjadi misunderstanding, terjadi salah paham dan itu menyebabkan akhirnya konflik. Ya. Terus yang kedua, secara struktur terjadinya ada kepentingan, persaingan, ya, perebutan sumber daya, ya, ada keinginan hal-hal tertentu itu bisa terjadi. Dan secara pribadi itu punya nilai-nilai atau persepsi atau emosi yang berbeda. Ini bicara karakter pribadi itu juga rame. Itu juga seringkali menyebabkan sebuah konflik, ya. Oke, ada tiga hal pokok dalam konflik. Nah, konflik ini biasanya muncul karena ketidaksetujuan antara individu dan kelompok, ya. Itu bisa terjadi konflik. Terus kedua, kalau kita lihat di sini, kalau Bapak bisa lihat ya, ini ada satu gambar yang cukup bagus. Di sisi kiri ini ada batang. Kalau kita lihat di batang sisi kiri ini jumlahnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau orang yang lihat di sisi kanan, batang ini kelihatannya 3. 4 apa 3 gitu. Sebenarnya dua-duanya benar tergantung persepsi mereka melihat. Jadi konflik itu juga sering terjadi karena ada dua persepsi yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Ini seringkali jadi konflik. Terus ada perilaku ya yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain, ya. Ada ya itu pihak-pihak tertentu yang menghalangi sebuah tujuan, sebuah sebuah tujuan lah ya, seperti itu. Oke, ini saya nggak akan panjangin dulu ya. Nah, perselisihan Paulus dan Barnabas ini, kalau kita lihat tadi dari contoh itu, ini adalah salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat tentang Yohanes Markus. Paulus ini adalah orangnya adalah text oriented, kalau di karakter itu kolerik ya, selalu berbicara tentang pekerjaan, orientasinya kepada pekerjaan, kepada hasil yang dikerjakan ya. Dia tidak menginginkan Yohanes Markus ini tidak berkomitmen dan sulit diandalkan karena orangnya Paulus itu adalah text oriented. Jadi berfokus pada pekerjaan ya, pekerjaan pokoknya kerja, pokoknya hasilnya seperti apa ya. Nah, tetapi Barnabas punya karakter adalah people oriented. Jadi tidak melihat tentang sebuah pekerjaan tapi lebih melihat manusianya. Jadi sehingga dia itu selalu bersikap terbuka, selalu memberi kemudahan untuk kesempatan ya seperti yang pernah dia berikan kepada Paulus ketika Paulus ditolak oleh banyak orang. Barnabas ini mudah membuka diri, diterima apa adanya seperti itu. Nah, namun walaupun mereka berselisih secara perbedaan ya, perbedaan pendapat karena ada perbedaan karakter, yang bagus itu mereka ketika bermasalah, mereka tidak membiarkan perselisihan ini menghalangi pelayanan mereka. Jadi mereka tetap melayani di dalam panggilannya mereka masing-masing. Cuma memang rekan kerjanya jadi berbeda, Paulus dengan Silas, Barnabas dengan Markus. Apa yang menjadi Paulus dan Barnabas ini adalah Paulus biasanya bertindak berdasarkan pengalaman logik ya, sedangkan Barnabas bertindak berdasarkan kasih, pengampunan dan tali persaudaraan. Ini terjadi di dalam Kisah Rasul 16 ayat 37. Ini yang membuat kenapa konflik bisa terjadi, salah satunya tadi ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya, ini juga saya tidak akan bahas secara dalam. Perselisihan itu atau pertikaian atau konflik itu bisa timbul karena kesalahpahaman yang terjadi akibat dari komunikasi yang buruk. Ini pernah terjadi di dalam Yosua 20 ayat 10 sampai 34 ketika
Bani Ruben mendirikan mesbah, itu disangkanya oleh Bani Israel yang lain itu sangkanya mau balik lagi mendirikan mesbah Baal, dan mereka berantem di situ, ngotot ngomong, saling tuduh. Dan ketika mereka berkomunikasi secara baik, akhirnya mereka paham, oh ternyata maksud Bani Ruben itu mendirikan mesbah bukan mau menyembah ilah lain, tapi membangun sebuah peringatan supaya mereka ingat bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Kita sangat paham di dalam komunikasi, tinggal dibaca Yosua 20 ayat 10 sampai 34. Terus yang tadi ini masih tentang Paulus, itu ada perbedaan dalam nilai, dalam tujuan, mungkin juga dalam karunia, dalam panggilan, ya, dalam prioritas, dalam harapan, dalam minat, dalam opini. Itu juga bisa menimbulkan konflik, ya. Makanya di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dinasihatkan bahwa kita ini satu tubuh, walaupun beda-beda tetap punya fungsi, dan kita harus tetap mensinergikan perbedaan itu menjadi satu pelengkap, bukan menjadi sebuah problem yang cukup besar di dalam membangun satu tubuh Kristus. Terus pernah terjadi juga Abraham dan Lot berpisah. Kenapa? Karena persaingan sumber daya alam. Di sana sumber daya alamnya rebutan, dan itu pernah terjadi di Alkitab. Abraham dan Lot konflik, dan akhirnya mereka harus berpisah. Ya, ini juga seringkali terjadi di dalam bisnis, mungkin juga di dalam keluarga, pernah juga di dalam pelayanan seperti itu. Nah, satu lagi adalah konflik itu bisa terjadi karena kebiasaan yang berdosa. Jadi antara orang kebiasaan berdosa dengan yang tidak itu pasti terjadi konflik, ya. Oke. Nah, ini ayatnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Itu seringkali pertengkaran, konflik itu karena ada hawa nafsu yang kita bawa, ya. Terus ada iri hati. Nah, itu juga penyakit yang 3 huruf, ya, penyakit iri 3 huruf tapi sangat berbahaya. Kadang-kadang kita suka dengan melihat orang berhasil, melihat orang sukses, itu juga udah sesuatu penyakit yang berbahaya. Karena apa? Di mana ada iri hati, pasti nanti akan mementingkan diri sendiri, dan di situ akan ada kekacauan, dan bahkan akan ada terjadi perbuatan jahat. Kalau udah masuk ke situ, terjadilah konflik. Oke, ini jenis-jenis konflik. Konflik itu ada per individu, ada dengan kelompok, dan lain-lain. Oke ya. Lanjut. Nah, gimana sih penyelesaian konflik Paulus dan Barnabas? Nah, kalau kita baca di Alkitab, bahwa ternyata Paulus itu tidak terus benci sama Markus ternyata. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya di 2 Timotius 4 ayat 11, Kolose 4 ayat 10, Paulus pernah bilang bahwa Markus itu juga penting bagi dia pelayanannya. Artinya apa? Paulus juga menyadari ketika dia punya text oriented, dia melihat juga, oh, saya tidak hanya cukup text oriented, tetapi juga harus melihat people oriented. Berarti ada satu perubahan dari satu sikap Paulus melihat Markus. Makanya Paulus mengatakan bahwa Markus pun penting baginya. Nah, perbedaan pendapat akan selalu terjadi di dalam pelayanan, di dalam hubungan kita antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, antara kita dalam bekerja, seperti itu akan ada terjadi perbedaan. Tetapi yang paling penting adalah tetap berfokus pada melaksanakan kehendak Tuhan, ya, karena ini contohnya Paulus. Jadi mereka tetap melayani walaupun pernah terjadi perselisihan. Penanganan perbedaan pendapat yang baik merupakan cermin dari kedewasaan rohani seseorang. Konflik Paulus dan Barnabas ini kalau kita lihat di Alkitab itu tidak membuahkan sebuah kepahitan yang membuat dendam, yang membuat akhirnya mereka berantem sampai akhir. Ternyata tidak. Mereka ada perbedaan pendapat tapi tidak sampai menghasilkan sebuah kepahitan, dendam yang berlarut-larut, ya, seperti itu. Oke, rasa dendam dan kepahitan itu bisa meraup kebahagiaan seseorang. Oleh sebab itu jangan simpan ketika konflik menjadi kepahitan. Karena kepahitan itu akan menjadi beban hidup seseorang, akan menjadi beban yang sangat berat ketika mereka berjalan di dalam kehidupan. Rasa dendam ini dan kepahitan ini yang berkepanjangan akan berpotensi menjadi gangguan jiwa sebenarnya. Akan menjadi sedikit gila kalau orang bilang. Karena apa? Nanti akan ada masalah mental jiwa di seseorang ketika orang pahit hati. Ya, salah satunya adalah akan mudah sensitif, mudah tersinggung, itu bahaya sekali. Nah, kasih dan kedewasaan rohanilah yang dapat membebaskan seseorang dari belenggu rasa dendam dan kepahitan.
setiap kita ketika ngalami seperti itu, ada pentingnya sebuah pengampunan ya akan sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Pengampunan ini perlu dimulai dengan niat kita untuk mengampuni seseorang. Bahkan kalau saya mau cerita bahwa ketika kita mengampuni seseorang yang terjadi konflik, itu seringkali kita berpikir akan menguntungkan orang tersebut kan. Tapi sebenarnya pengampunan itu justru menolong diri kita untuk kita sembuh dari kesakitan, bahkan pengampunan itu akan membuat kita tidak terjebak ke dalam satu kepahitan. Biarlah pendapat Plato ya, yang kata saya sih cukup bagus supaya ada di benak kita. Kalau ada orang yang salah paham pada kita, kita boleh belajar memahami. Mungkin mereka karena belum memahami kita dan mungkin ia belum bisa mampu melihat dari sudut pandang kita. Jadi kita ketika ada perbedaan pendapat, bisa oke, karena mungkin mereka belum memahami pola pikir kita seperti itu ya. Nah ini saya melihat bahwa konflik Paulus dan Barnabas itu bisa diselesaikan secara baik. Dan ini yang perlu kita punyai, yaitu kedewasaan rohani, pengetahuan bagaimana menyelesaikan konflik. Dan satu hal yang paling penting adalah jiwa mengampuni satu dengan yang lain, lalu bisa memahami orang lain. Memahami bagaimana sudut pandang orang lain ketika mereka punya pendapat seperti itu. Oke, ini ada sikap-sikap yang kurang tepat di dalam menghadapi konflik. Ada orang yang kalau ada konflik mereka takut ya, terus menghindar. Padahal konflik itu harusnya diselesaikan. Karena kalau orang-orang yang takut menghindar, biasanya konflik itu jadi disimpan. Nanti lama-lama juga kalau disimpan nggak diberesin akan jadi bom waktu sendiri. Bahkan akan terjadi penderitaan di dalam hidupnya dia. Seperti itu. Jadi konflik itu memang perlu dibereskan atau sehingga konflik itu tidak menjadi bom waktu. Di keluarga, apalagi suami istri, kalau ada konflik disimpan terus itu bahaya. Nanti lama-lama tumpuk-tumpuk meledak dan biasanya yang berujung yang kita tidak selalu inginkan adalah perceraian seperti itu. Oke, ya. Oke, lewat. Nah, karena itu walaupun kita harus mengupayakan kesatuan ya, tadi firman Tuhan katakan kerukunan dalam hubungan kita. Tapi kita tidak boleh menuntut keseragaman karena setiap orang tetap berbeda. Ya, kita pria wanita tetap berbeda, kita punya background masing-masing berbeda. Jadi kesatuan itu tidak bicara seragam, tetapi kesatuan itu bagaimana keberagaman itu kita bisa saling mengerti. Ya. Oke. Lalu ketimbang menghindari semua konflik atau menuntut agar orang lain selalu setuju dengan kita karena itu tidak mungkin. Hendaklah kita bersukacita dalam keanekaragaman sebagai satu ciptaan Tuhan yang bervariasi, sebagai satu ciptaan yang unik. Tiap kita punya pendapat, punya alibi masing-masing, dan kita belajar menerima, memahami, bahkan bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sama dengan cara pandang kita. Oke, nah sekarang bagaimana memulihkan relasi yang rusak? Yang pertama adalah kalau kita punya relasi yang rusak, maka terlebih dahulu kita harus datang kepada Tuhan karena dialah yang menyembuhkan. Jadi kalau saya pernah mengalami mengkonseling seseorang itu, kenapa saya dorong untuk dia berdoa kepada Tuhan? Karena yang nyembuhin itu adalah Tuhan. Ketika mereka ketemu dengan Tuhan, mereka pasti sembuh. Ya, kalau yang diajarkan membimbingnya itu hanya teori-teori supaya orang terarah saja. Tetapi kunci utama adalah ketika seseorang ingin membangun relasi adalah datanglah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapannya karena ia adalah tempat curahan hati kita. Sehingga dia akan memberikan kesembuhan kepada kita yang patah hati, bahkan membalut luka-luka kita ketika kita luka. Ya, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh itu pun akan didamaikannya dengan dia. Ya, luar biasa. Jadi jangan lupakan poin yang paling pertama ini adalah ngomong sama Tuhan. Bicara sama Tuhan, ngadu sama Tuhan boleh ya. Nanti Tuhan kasih inspirasi yang baik. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita udah datang sama Tuhan, kita udah tenang, kita udah tahu Tuhan ngomong harusnya seperti apa, barulah kita menginisiatif datang untuk menyelesaikan konflik dengan seseorang, ya, berdamai sama mereka. Karena kitanya udah tenang. Kalau kitanya belum tenang, kita berdamai pasti bukan berdamai, pasti akan saling menyakiti lagi. Bahkan akan saling menuntut satu dengan lain. Nah, poin yang pertama ini ketika kita sudah tahu jawaban dari Tuhan, maka kita akan dengan mudah menyelesaikan permasalahan dengan konflik dengan orang lain ya. Oke.
Ya ini hanya teori saja. Ketika menyelesaikan konflik, masalahnya apa? Apa sih problemnya? Kita harus kasih tahu juga. Terus kita nggak bisa bilang maaf ya, nggak bisa. Kita harus jelasin kenapa saya marah, karena bla 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 bla. Nanti orang lain kenapa kamu juga begini bla bla bla. Oh oke. Jadi kita akan bisa baik mana yang paling baik yang kita bisa selesaikan untuk menyepakati solusinya. Ya, oke lanjut lagi. Nah di dalam strategi mengatasi konflik itu memang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak semuanya sesuai harapan. Bisa saja kita kalah-kalah gitu, dua-duanya kalah. Artinya apa? Kompromi, saya pengen ini, si B pengen ini, kan nggak bisa dua-duanya dilaksanakan. Ya sudah, ambil jalan tengah, berarti dua-duanya mengalami satu dalam pengertian, ya udah pengertiannya kalah-kalah seperti itu. Karena tidak mendapatkan keuntungan dari hasilnya, tetapi itu menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya ya. Terus yang kedua adalah strategi menang kalah. Ya, biasanya ini anak dan orang tua. Kalau anak belum ngerti, biasanya solusinya adalah menang kalah. Ya, pokoknya kan orang tua lebih tahu, biasanya sudah lebih paham. Ini anaknya masih kecil ya, masih umurnya mungkin masih di bawah 10 seperti itu. Nggak bisa diajak diskusi. Ya udah, strateginya mengatasi konflik adalah to the point, otoriter. Pokoknya ini yang terbaik seperti itu. Itu strategi menang kalah, itu masih bisa dilakukan ya. Tapi kalau udah bicara dengan selevel itu tidak bisa menang kalah karena akan tidak jadi bagus. Nah, ada satu solusi yang paling bagus adalah win-win solution. Menang, mereka menang, kita menang. Nah, ini perlu menciptakan satu pembicaraan yang lebih dalam sehingga ditemukan satu solusi yang akhirnya dua-duanya diuntungkan seperti itu. Oke ya. Nah, terus pada saat kita menghadapi konflik, kita harus belajar menunjukkan simpati kita akan perasaan orang lain ya. Jadi jangan sampai kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri tapi juga melihat kepentingan orang lain sehingga kita bisa memahami satu dengan yang lain. Oke. Yang keempat, kalau kita memang salah di situ, kita akui. Kita tidak hanya melihat kesalahan orang itu paling salah, gitu. Tapi kita belajar juga kesalahan yang mungkin tidak sebanding dengan mereka punya salah, ya kita tetap minta maaf. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, jangan melihat hanya selumbar mata di saudaramu, wah seperti balok dosanya besar, padahal kita juga punya dosa yang kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi biarlah kita untuk saling memaafkan. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, mengaku dosa. Kenapa? Supaya kami bisa saling mendoakan, akhirnya kita bisa sama-sama sembuh. Dan ini menjadi relasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Ya, yang terakhir. Fokus pada solusi masalah, bukan pada pribadi orangnya. Jadi pada saat menyelesaikan masalah, jangan fokus pada pribadi orangnya. Saya nggak suka sama dia, saya tidak suka dengan karakter dia, bukan. Tetapi pada masalahnya apa sih? Itu yang berusaha kita selesaikan. Karena apa? Kalau pada pribadinya akan saling menyakiti dan tidak akan pernah selesai. Ya, oke. Ini saya bahas cepat. Kalau konflik tidak diselesaikan, pertama akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, itu nggak bisa. Pasti akan terhambat hubungan kita dengan Tuhan. Terus doa-doa kita juga nggak akan dijawab. Ya, karena Tuhan udah pernah bilang bahwa kalau ada perselisihan, kamu beresin dulu perselisihan itu supaya doa kamu nggak terhalang. Terus juga sukacita kita juga jadi tidak terhambat, kebahagiaan kita tidak terhambat karena orang-orang yang konflik itu akan menyimpan dendam dan kebahagiaan itu akan hilang dari keadaan kita. Oleh sebab itu, mengampuni adalah satu solusi untuk kita berdamai, untuk kita mendapatkan sukacita kembali. Ya, kesimpulan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada kita, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Ya, jadi kalau memang kita bisa berdamai, dan konflik itu terus terang aja tidak pernah bisa dihindari, akan terjadi. Karena apa? Karena kita berkomunitas. Kalau misal dalam satu komunitas terjadi konflik, berarti kita tuh komunitasnya baru cuma kenal aja, hey apa kabar, sebetulnya nggak pernah konflik, nggak pernah secara barengan seperti itu. Makanya konflik kan seringkali terjadi di dalam bentuk keluarga karena kita berdekatan dan tiap hari
bersama-sama, itu konflik seringkali terjadi di situ. Tapi menarik, konflik itu membuat karakter kita berubah, melihat orang lain punya pandangan seperti apa, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun ketika dari konflik, ada hal yang paling baik adalah kita menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Oke, kita akan berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pelajaran yang secara cepat, singkat, dan kami akan diskusi lebih dalam mengenai konflik ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh dibekali oleh Tuhan sehingga kami ketika terjadi konflik di antara kami, di antara keluarga, di antara rekan kerja, itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang pahit hati, menjadi orang-orang yang punya kepahitan sehingga punya dendam dan akhirnya merusak diri kita Tuhan. Kami mau Tuhan dengan pelajaran hari ini, kami boleh belajar melihat bahwa kami harus segera menyelesaikan konflik sehingga konflik ini menjadi sesuatu yang baik, membuat kita bertumbuh, membuat karakter kami menjadi sesuatu yang mulia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami boleh tidak membiarkan konflik ini berlarut-larut baik di rumah tangga, di apapun juga, sehingga ini menjadi bom waktu yang membuat terjadi masalah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini mengajarkan kami juga untuk menolong orang lain, untuk mengatasi konflik-konflik yang ada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan diskusi tentang konflik ini. Kita akan leave dulu dan kita gabung di Zoom yang kedua ya. Oke, thank you.